Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Odessa Sabila. Hari ini saya akan membuat grafik Barber Johnson dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada datanya dari tahun 2022 sampai 2024. Dan untuk di bawahnya merupakan tabel BOR dan tabel BTO yang sudah saya proses terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membuat grafiknya dengan mendrag bagian BOR, drag seluruhnya, lalu kita masuk ke insert, lalu pilih chart, scatternya kita pilih scatter with straight line and marker. Nah, di sini sudah muncul chartnya, kita pindahkan ke sheet 2 dengan klik kanan, lalu move chart. Bagian objek in kita ganti ke sheet 2, lalu kita klik OK. Setelah itu kita perbesar dulu sedikit. Di sini kita namai judulnya dengan grafik Barber Johnson. Nah, setelah itu kita rapikan dulu garisnya dengan mengklik bagian horizontal, kita klik kanan, lalu kita klik add minor grid lines. Setelah itu kita klik kanan kembali, lalu kita klik format minor grid lines. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama di bagian vertikal dengan add minor grid lines, lalu klik kanan dengan format minor grid lines. Nah, setelah itu kita klik bagian horizontal, kita klik kanan, lalu kita klik format axis. Nah, di sini di bagian minimumnya kita isi dengan 0,0 saja. Untuk maksimumnya kita isi dengan 20.0. Lalu untuk majornya kita isi dengan 0.1 dan untuk minornya kita isi dengan 0.2. Setelah itu kita X. Nah, lakukan hal yang sama pada bagian vertikal. Kita klik kanan, lalu format axis. Di sini untuk minimumnya kita samakan saja 0.0. Untuk maksimumnya kita isi dengan 30.0. Untuk majornya kita isi dengan 2.0. Dan untuk minornya kita isi dengan 0.4. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan menamai setiap garis yang biru ini. Garis biru ini merupakan garis BOR. Jadi kita akan menamai setiap garis BOR tersebut dengan melihat setiap garis di koordinat 10, 90. Kita cari di sheet 1. Ternyata 10,90 itu berada di BOR 90. Jadi kita menamai di sheet 2 garis ini dengan nama BOR 90. Kita klik bagian grafik, lalu kita klik insert, lalu text box. Nah, di sini kita tarik saja. Sini kita isi dengan BOR 90%. Lalu kita rapihkan. Lalu kita lanjutkan ke garis berikutnya. Kita ke sheet 1. Ternyata ini di BOR 80. Lalu kita klik grafik, lalu insert, lalu text box. Ini kita tarik kembali, lalu namai dengan BOR 80%. Setelah itu kita rapihkan kembali.
Lakukan hal yang sama pada setiap garisnya sampai selesai. Setelah semua sudah diberikan nama, sekarang kita akan membuat garis BTO. Garis BTO kita bisa lihat di sheet 1. Nah, ini merupakan garis BTO. Kita kembali ke sheet 2, kita klik bagian grafik, klik kanan. Klik kanan, select data. Nah, di sini kita add, di sini kita namai dengan BTO 41.48. Untuk series X-nya, kita isi bagian Y. Untuk bagian series Y-nya kita isi di bagian loss. Kita klik OK. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul garisnya dari 9 ke 9. Lalu kita ulangi lagi dengan klik di bagian grafik, select data, add. Ini kita kembali ke sheet 1 dengan nama BTO 45.07. Untuk series X-nya kita isi dengan toy. Untuk series Y-nya kita isi dengan loss. Nah, sudah muncul. Lakukan seperti tadi sampai garis BTO-nya sudah selesai. Nah, setelah semua garis sudah dibuat, sekarang kita akan memunculkan nama untuk garis BTO dengan kita klik bagian chart element, kita klik bagian legend. Nah, di sini sudah muncul untuk nama-nama BTO-nya, ada BTO 41 dan lainnya. Sekarang kita bisa merapikan kembali untuk nama-nama bor ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis efisien. Nah, untuk membuat garis efisien ini kita bisa mengklik kembali bagian grafik, lalu kita select data. Nah, kita klik add. Nah, di series name ini kita isi dengan daerah efisien. Setelah itu untuk series X-nya kita kembali ke sheet 1. Di sheet 1 ini kita drag bagian X. Nah, setelah itu untuk series Y-nya kita drag, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul daerah efisiennya. Untuk memberikan ciri bahwa ini daerah efisien, kita bisa menamainya dengan melakukan klik grafik, lalu insert, lalu ke text box. Ini kita pinjamkan saja ke sini. Kita isi dengan daerah efisien. Sesuaikan ukurannya. Nah, jika sudah sesuai, agar lebih terlihat, kita buat. Nah, ini untuk daerah efisiennya. Setelah itu kita akan memasukkan data upload dan toy ke dalam grafik Barber-Johnson ini. Nah, kita bisa melihat datanya dari sheet 1. Nah, di sini ada
data Aplos dan Toy dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, di sini kita langsung ke sheet 2 saja. Kita klik bagian grafik, lalu select data. Di sini kita masukkan kita add kembali. Di series name-nya kita masukkan nama tahunnya. Tadi tahun 2022. Untuk series X-nya kita ambil toy yang ada di tahun 2022. Lalu untuk series Y-nya kita pilih Aplos yang ada di 2022. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat, di sini sudah ada titiknya. Sudah muncul titiknya. Lalu kita ulangi kembali dengan mengklik bagian grafik, lalu klik kanan, select data, add, lalu di sini 2023. Untuk series X-nya kita ke sheet 1 lagi. Kita pilih Toy 2023. Lalu untuk series Y-nya kita pilih Aplos 2023. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul. Lakukan hal yang sama sampai data Aplos dan Toy-nya sudah dimasukkan semuanya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembuatan grafik Barber Johnson. Nah, setelah itu kita bisa langsung menginterpretasikan data yang ada di grafik ini agar memudahkan untuk dipahami.